Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua se-SMA se-Sulawesi Selatan? Kembali lagi bersama Kak Arifa di sini pada program Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan di program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Baik adik-adik, kembali lagi di persiapan TKA kali ini, khususnya di mata pelajaran biologi. Bersama Kak Arifa kembali. Nah, hari ini khususnya kita akan membahas materi masih terkait di Kindomonera sebenarnya, tapi ini lebih ke Archaebacteria. Jadi hari ini kakak akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu mengenai Archaebacteria. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita memulai materi hari ini tentang Archaebacteria. Jadi Archaebacteria sebelumnya di sini untuk kelompok ini masuk ke dalam kingdom Monera. Jadi pada klasifikasi sebelumnya Archaebacteria ini digolongkan ke dalam kingdom Monera. Nah, jadi ini salah satu kelompok bakteri. Nah, apa yang akan kakak bahas di sini? Kakak akan membahas ciri-ciri dari Archaebacteria, kemudian kakak akan membahas klasifikasi dari Archaebacteria, selain klasifikasi ada reproduksinya, kemudian yang terakhir ada peranan dari kelompok Archaebacteria. Nah, tadi kakak sampaikan bahwa ini masuk ke dalam kelompok Monera pada klasifikasi sistem 5 kingdom. Nah, ini di klasifikasi sistem 5 kingdom yang sedang adik-adik pelajari di sekolah. Akan tetapi untuk sistem klasifikasi secara modern yang sekarang, Archaebacteria ini sudah dimasukkan ke dalam domain atau dipisahkan. Domain ini setingkat lebih tinggi daripada kingdom. Jadi ini sudah dikategorikan domain. Jadi domain ini itu terdiri dari 3. Yang pertama kelompok dari bakteria. Kemudian yang kedua, Archaebacteria. Dan yang ketiga, itu domainnya Eukarya. Nah, ini pada pembahasan sebelumnya kakak membahas tentang Eubacteria, dia masuknya di kelompok bakteria ini. Jadi bakteria di sini ini sudah masuknya bakteri sejati. Bakteri sejati yang tersusun atas peptidoglikan. Sifatnya dia prokariotik. Nah, sedangkan untuk archaea ini dia dikelompokkan masih tergolong kelompok mikroorganisme dan bersifat prokariotik, akan tetapi ini nanti tidak tersusun atas peptidoglikan, melainkan ini tersusun atas pseudopeptidoglikan. Nah, ini sebagai pengantar ya adik-adik. Jadi untuk sistem klasifikasi modern itu sudah dibagi menjadi 3 domain seperti ini. Nah, kalau eukarya ini semua yang bersifat eukariotik. Nanti di dalamnya sudah termasuk dari protista, kemudian ada dari fungi, kingdom fungi, kemudian ada dari plantae, dan animalia. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi ini sistem klasifikasi yang lebih modern. Dibaginya menjadi 3 domain tersebut. Nah, kakak secara khusus hari ini akan membahas domain dari Archaebacteria seperti itu. Baik, nah kakak lanjut untuk pembahasan pertama kita akan melihat bagaimana ciri-ciri dari si Archaebacteria. Jadi ciri yang pertama dia sifatnya prokariotik. Nah, prokariotik itu artinya dia belum memiliki yang namanya membran inti. Jadi sama pada kelompok bakteri atau Eubacteria dia belum memiliki si membran inti, belum punya. Sehingga nanti materi genetiknya akan tersebar di dalam selnya atau lebih khususnya di sitoplasmanya. Kemudian ciri yang kedua, ternyata dari kelompok Archaebacteria ini mereka ini tidak memiliki yang namanya peptidoglikan. Dalam artian pada dinding selnya
tidak tersusun atas peptidoglikan, melainkan dia tersusunnya atas pseudopeptidoglikan. Atau ini kalau adik-adik temui istilah lain, ini juga disebut pseudomuerin. Jadi pseudopeptidoglikan atau pseudomuerin ini adalah yang menyusun dinding sel dari kelompok Archaebacteria. Jadi kalau kemarin di Eubacteria itu tersusunnya dinding selnya disusun atas peptidoglikan, sedangkan di Archaebacteria itu disusunnya atas pseudopeptidoglikan atau pseudomuerin gitu. Nah, terus ciri yang keempat, ternyata kelompok ini itu hidupnya di habitat yang sangat ekstrim. Jadi kalau biasanya kelompok Eubacteria ini hidupnya di sekitar kita bisa menemui di mana saja. Nah, untuk kelompok ini dia hidupnya di habitat yang ekstrim. Contohnya misalnya di laut mati atau di kondisi suhu yang sangat tinggi atau kondisi asam yang sangat tinggi. Nah, jadi kelompok ini hidupnya sangat ekstrim, habitatnya sangat ekstrim, berbeda dengan bakteri biasanya. Nah, kemudian selanjutnya ciri yang kelima, membran plasmanya terdiri atas ikatan eter. Jadi untuk kelompok ini ikatannya itu disebutnya ikatan eter. Nah, sedangkan kalau dari Eubacteria yang menjadi pembedanya, Eubacteria itu memiliki ikatan ester. Jadi eter itu ikatannya jadinya lebih kuat, lebih kokoh, tidak mudah rapuh, sehingga ini menyebabkan si kelompok Archaebacteria ini bisa hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Sedangkan untuk ikatan ester ini dia sangat mudah untuk lepas atau sangat mudah patah atau rapuh. Jadi sehingga kalau kelompok bakteri sejati ini dia diberi misalnya antibiotik yang khusus menyerang dinding sel, khusus menyerang peptidoglikan, dia akan mudah untuk lisis atau hancur seperti itu. Nah, kita lihat strukturnya kira-kira seperti ini untuk dari kelompok Archaebacteria. Jadi di sini adik-adik bisa melihat bahwa susunan lipidnya antara Archaea dan Bacteria atau Eubacteria itu di sini dia terdiri dari ikatan eter. Sedangkan pada Bacteria itu ikatannya ester. Jadi eternya ini nanti bercabang. Eternya bercabang sehingga sangat sulit atau sangat sukar untuk lepas. Jadi bisa bertahan dalam kondisi yang sangat ekstrim sekalipun. Nah, seperti itu ya adik-adik untuk ciri dari Archaebacteria. Nah, baik, kakak lanjut untuk klasifikasi Archaebacteria. Nah, klasifikasi Archaebacteria ini diklasifikasikan berdasarkan melihat dari habitatnya atau di mana Archaea ini hidup. Yang pertama, ada kelompok metanogen atau bakteri penghasil metana. Nah, kita akan melihat dari klasifikasi ini cirinya seperti apa. Oke, yang pertama dia bersifatnya anaerob obligat. Anaerob obligat artinya ini mutlak tanpa oksigen. Jadi kapan ada oksigen, kelompok bakteri ini atau kelompok metanogen ini akan mati atau lisis, nanti hancur kalau dia ada oksigen. Jadi mutlak harus bersifat anaerob obligat. Kemudian yang kedua cirinya dia sebagai kemoautotrof. Jadi cara memperoleh makanannya dengan cara kemoautotrof artinya akan memanfaatkan zat kimia, kemo dari kata kimia. Jadi memanfaatkan zat kimia di mana kelompok ini akan menggunakan si hidrogen. Jadi menggunakan hidrogen atau H2 nanti akan mereduksinya. Direduksi menjadi CO2. Nah, dari CO2 setelah direduksi ini akan menghasilkan hasil sampingan berupa gas metana atau biasanya dituliskan CH4. Nah, itu gas metana yang dihasilkan dari proses
respirasi anaerobiknya secara anaerob ya, berarti tanpa oksigen. Nah, seperti itu cara hidup dengan kemoautotrof. Kemudian habitatnya untuk kelompok bakteri metanogen ini atau bakteri penghasil metana itu kita bisa menemuinya di rawa-rawa yang kondisinya itu kadar oksigennya sangat minim atau bahkan tidak ada rawa-rawa, atau kelompok ini bisa juga ditemukan di saluran pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu seperti sapi atau seperti kambing, bisa kita temui bakteri metanogen ini di sana. Nah, terus selain itu contoh dari kelompok metanogen ini ada Methanobacterium ruminantium. Ini yang hidup pada saluran pencernaan hewan ruminansia. Kemudian ada Methanococcus jannaski. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini adik-adik bisa lihat di sini ada struktur dari Methanobacterium, kelompok Methanobacterium yang biasanya hidup di saluran pencernaan hewan-hewan ruminansia. Misalnya di sini ada sapi, kemudian ada domba, ada kambing. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa menemuinya di saluran pencernaan dari ruminansia tersebut. Kemudian kalau Methanococcus, ini Methanococcus artinya dia berbentuk bulat, tapi dia bulatannya tidak sempurna. Nah, ini biasanya kita temui di dasar laut, yang sangat panas. Jadi ledakan magma yang sangat panas, nanti si kelompok Methanococcus ini hidupnya di sana ya. Kita bisa temui di sana, seperti itu. Itu untuk kelompok klasifikasi yang pertama dari metanogen atau penghasil metana. Sekarang dari kelompok yang kedua itu ada halofil ekstrim. Jadi halofil ekstrim artinya halofil ini berarti kadar garam atau nama lainnya bisa disebut sebagai salinitas. Jadi karena tadi habitatnya memang semua kelompok Archaebacteria ini hidupnya di tempat yang ekstrim, jadi halofil ini dia kandungan salinitasnya atau kandungan kadar garamnya sangat tinggi. Cirinya yang pertama, hidup optimal pada kadar salinitas 15% sampai dengan 30%. Nah, kalau rata-ratanya bakteri itu hanya bisa hidup di kadar salinitas di 3% aja. Kalau ini kelompok Archaea itu sampai 30% bisa hidup. Nah, kemudian cara hidupnya dia dengan cara heterotrof aerobik dengan beberapa spesies. Jadi kebanyakan spesies dari si halofil ini ada yang secara khusus mempunyai pigmen dari kelompok yang namanya Bacteriorhodopsin. Bacteriorhodopsin ini warnanya merah keunguan. Jadi merah menuju ungu ya. Nah, merah keunguan. Nanti bakteri ini dia bisa menyerap cahaya matahari untuk mengubahnya menjadi proton menjadi sebuah energi dalam bentuk ATP. Jadi ada banyak dari kelompok ini yang mempunyai pigmen tersebut. Kemudian habitatnya khusus untuk halofil ekstrim ini karena kadar salinitasnya tinggi, ini bisa kita temui di danau yang bergaram seperti Great Salt Lake, kemudian di Laut Mati yang memang kadar garamnya itu sangat-sangat tinggi ya. Nah, kita juga bisa menemuinya di kolam penguapan tambak yang bergaram. Nah, seperti itu, di situ adalah habitat asli dari kelompok si halofil ini, bakteri halofil. Nah, contohnya itu ada Halobacterium, kemudian ada Haloquadratum. Nah, untuk Haloquadratum ini dia sifatnya unik ya. Jadi dia memiliki bentuk yang tidak beraturan, ada juga yang bentuknya itu persegi, malah berbentuk persegi. Nah, itu sangat unik ya dari kelompok si halofil ini, khususnya Haloquadratum. Kalau Halobacterium ini kurang lebih contohnya seperti ini. Nanti ini bisa didapatkan pada kondisi salinitas yang sangat tinggi atau yang sangat ekstrim. Nah, seperti itu untuk klasifikasi yang kedua. Kemudian pada kelompok klasifikasi yang ketiga itu ada termoacidofil. Nah, kita bisa melihat di sini ini berasal dari kata termo, artinya suhu. Suhu itu termo itu suhu ya. Kemudian ada kata acid, ini berasal dari
acid atau artinya asam. Jadi untuk kelompok termoasidofil ini melihat dari kadar suhu dan keasaman dari tempat habitatnya si kelompok ini terdapat. Nah, termoasidofil ini memiliki suhu yang sangat tinggi disertai kadar keasaman yang sangat tinggi. Jadi mereka bisa hidup optimal pada suhu sekitar 60 derajat Celcius sampai dengan 110 derajat Celcius. Dan sekaligus pada kondisi yang sangat asam dengan pH 1 sampai 2. Nah, itu pH yang sangat asam ya, sudah sangat rendah. Jadi mereka optimalnya bisa hidup di situ. Nah, terus cara memperoleh energi atau cara memperoleh makan ini kebanyakannya bersifatnya kemoautotrof, artinya memanfaatkan zat kimia. Jadi di sini zat kimia yang digunakan adalah dengan mengoksidasi sulfur. Sulfurnya diubah menjadi asam sulfat atau H2SO4. Jadi H2SO4 ini atau sulfat ini digunakan sebagai sumber energi dari kelompok termoasidofil. Nah, kemudian habitatnya ini biasanya terdapat pada mata air panas vulkanis. Jadi memang tempat-tempat yang sangat panas. Kemudian ada di solfatara, kemudian ada di geyser dan ventilasi hidrotermal atau biasanya disebut black smokers. Di ini letaknya yang ada biasanya di dasar samudra dan kondisinya itu sangat panas. Contoh dari spesies yang termasuk dari termoasidofil ini ada Sulfolobus, kemudian ada Pyrococcus. Nah, kita bisa lihat kurang lebih strukturnya seperti ini untuk si kelompok bakteri termoasidofil ini. Jadi ini sangat sulit ya untuk kita temui, jadi tidak bisa kita temui di sekitaran kita karena ini memang tempatnya itu di dasar samudra gitu. Baik, nah selanjutnya kakak akan melihat bagaimana reproduksi dari Archaebacteria. Nah, secara vegetatif atau secara aseksual, Archaebacteria ini melakukan pembelahan binar. Jadi sama pada kelompok bakteri yang lain, kelompok Archaea ini juga melakukan pembelahan binar, di mana dari satu induk atau satu sel bakteri ini akan membelah. Nantinya membelah menjadi dua jadi 4 dan seterusnya. Jadi sama ya pada pembelahan biner bakteri yang lain. Kemudian cara yang kedua bisa dengan cara tunas atau budding. Nah, tunas ini seperti ini. Kalau misalnya dalam satu sel bakteri itu nanti akan muncul keluar tonjolan atau tunas. Nah, dari tonjolan ini akan berkembang. Nah, setelah terbentuk tonjolan ini nanti materi genetik yang ada di dalam sel bakteri ini akan direplikasi. Kemudian nantinya setelah direplikasi ini akan ditransfer ke bagian tunas yang sudah tumbuh, sehingga nanti dari tunas ini bisa menghasilkan satu sel bakteri yang baru dengan kandungan materi genetik. Jadi dia bisa bertumbuh lagi. Seperti itu kalau dengan cara tunas ya. Kemudian yang ketiga dengan cara fragmentasi. Nah, kalau fragmentasi ini lebih ke bakteri yang berkoloni. Misalnya terbentuk beberapa sel bakteri yang membentuk koloni. Nah, nanti di sini terjadi patahan atau terjadi kerusakan sehingga terbentuk beberapa fragmen atau bisa kita katakan bahwa ini adalah potongan. Jadi terbentuk beberapa potongan. Nah, potongan-potongan ini bisa berkembang lagi menjadi bakteri yang baru. Nah, seperti itu cara reproduksi dari si Archaebacteria ini secara vegetatif atau aseksual. Oke, baik kita lanjutkan. Untuk reproduksi yang kedua sama dengan kelompok bakteri, ini ada rekombinasi genetik atau transfer genetik. Nah, ini dengan cara konjugasi sama ini menggunakan pilih sebagai alat atau jembatan untuk mentransfer materi genetik dari bakteri yang satu, dari bakteri pendonor ke bakteri yang didonorkan. Jadi ada jembatan pilih sehingga nanti materi dari pendonor akan diterima oleh si resipien.
Nah, itu untuk konjugasi. Sedangkan transduksi itu sama di sini akan menggunakan yang namanya bantuan virus. Nah, untuk virus ini pada kelompok archaea ini disebutnya archaeal virus. Jadi kalau pada eubakteria biasanya transduksinya itu menggunakan bakteriofag atau virusfag. Nah, kalau kelompok archaea ini dia menggunakan archaeal virus. Seperti itu, prosesnya sama. Nah, kemudian yang ketiga, transformasi sama dari kelompok archaea ini bisa terjadi lisis, sehingga pada saat lisis materi genetiknya akan keluar ke lingkungan, sehingga bakteri yang lain bisa menyerap materi genetik yang ada di lingkungan dari lisisnya bakteri yang lain. Seperti itu ya untuk reproduksi secara transformasi. Nah, itu cara reproduksi dari archaea baik secara aseksual maupun dengan rekombinasi genetik atau transfer genetik. Nah, sekarang kita lihat di bagian berikutnya ada peranan dari archaea bakteria. Nah, peranan dari archaea bakteria ini kita melihat dulu peranan yang menguntungkan nih. Yang namanya peranan pasti ada menguntungkan, ada merugikan. Nah, yang menguntungkan yang pertama dari kelompok ini bisa digunakan sebagai pabrik enzim industri. Jadi atau disebutnya extremozymes. Jadi ini dari contohnya misalnya penggunaan PFU DNA polimerase. Jadi ini diambilnya dari bakteri Pirococcus furiosus. Jadi tadi dari bakteri ini akan banyak digunakan dalam teknik PCR. Jadi ini sangat bermanfaat dalam penggunaan di lab atau di laboratorium. Nah, seperti ini kurang lebih gambarnya kalau PFU DNA polimerase. Jadi kenapa digunakan seperti ini? Karena enzimnya itu tidak mudah untuk rusak atau tidak mudah terjadi denaturasi. Sehingga sangat efektif untuk penggunaan dalam skala laboratorium. Seperti itu ya. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua yang bisa diberikan dari kelompok ini itu produksi energi alternatif atau seperti pembuatan biogas. Kenapa? Biogas itu seperti ini. Jadi kita akan memfermentasikan bisa dari kotoran hewan, bisa dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa bahan organik, atau sisa-sisa hasil pertanian. Nah, ini nanti disatukan dalam sebuah tangki, jadi ini bahan-bahan organik. Disatukan dalam sebuah tangki, kemudian tangkinya harus kedap udara. Dalam artian sifatnya di sini anaerob. Jadi tidak boleh ada oksigen. Nah, nanti bakteri metanogen yang ada di sini akan memfermentasi bahan-bahan organik ini menjadi bahan anorganik. Nantinya akan menghasilkan gas metana atau CH4. Nah, gas ini nanti bisa disalurkan, bisa digunakan dalam rumah tangga, misalnya penggunaan untuk memasak digunakan di kompor, bisa untuk memanaskan dan bahkan ini bisa digunakan untuk energi listrik. Nah, seperti itu ya penggunaan atau peranan dari archaea bakteria ini. Untuk selanjutnya kita bisa melihat peranannya sebagai bioremediasi limbah. Bioremediasi limbah artinya ini dari kata bio, makhluk hidup. Kemudian remediasi artinya melakukan pembersihan. Jadi pembersihan atau pemulihan suatu wilayah atau suatu lingkungan dengan memanfaatkan makhluk hidup. Jadi misalnya di dalam suatu perairan terjadi tumpahan limbah dari industri. Nah, karena tumpahan limbah ini sangat kontaminannya sangat tinggi atau bersifat toksik, nah si bakteri kelompok ini, archaea ini bisa hidup di sini karena kondisinya ekstrim, sehingga dia bisa meremediasi lingkungan yang telah terkontaminasi tersebut, sehingga dia lingkungan ini bisa recovery kembali di sekitaran lingkungan tersebut. Itu untuk perannya di bioremediasi. Kemudian selanjutnya perannya dalam bioleasing atau pelepasan logam. Misalnya ini kita mau memurnikan logam atau bisa menggunakan logam, bisa pemurnian emas atau pemurnian uranium.
Nah, di sini kita menggunakan teknik biolysing. Jadi nanti ditambahkan mikroba dalam bebatuan tersebut yang ingin dimurnikan. Misalnya pemurnian logam, nanti setelah ditambahkan mikroorganisme dalam kelompok bakteri ini, nanti pada akhirnya akan menghasilkan yang namanya tembaga. Nah, kemudian ini emas. Kemudian ini bubuk murni dari uranium yang setelah dimurnikan. Tapi kekurangannya dalam proses ini, prosesnya itu sangat lambat. Jadi butuh berhari-hari sampai berbulan-bulan pun bisa karena prosesnya lambat. Nah, seperti itu ya kalau biolysing atau pemurnian logam. Selanjutnya, untuk peranan yang merugikan. Kita lihat ini bisa menimbulkan efek rumah kaca. Kenapa? Karena efek samping atau hasil samping dari si bakteri archaea ini, khususnya di metanogen, itu menghasilkan gas metana yang bisa menambah kadar pemanasan global sehingga menimbulkan efek rumah kaca yang lebih kuat dibandingkan dengan karbon dioksida biasanya. Nah, kemudian yang kedua ada kerusakan pangan asin. Jadi misalnya kita manusia kan biasanya mengasinkan makanan, misalnya ikan asin atau daging asin atau sejenisnya. Nah, itu dilakukan seperti itu agar kelompok bakteri itu tidak bisa hidup di situ. Dalam artian dia akan lisis, dia akan hancur pada saat kondisinya sangat ekstrim. Akan tetapi akan berbeda kalau misalnya ada kelompok dari si Archaebacteria ini. Jadi Archaebacteria bisa hidup dalam kondisi tersebut. Justru kelompok ini sangat suka untuk kondisi yang seperti itu. Sehingga ini bisa mengakibatkan pembusukan pada pengasinan tersebut. Nah, menariknya ada satu fakta menarik, jadi tidak ada satupun dari kelompok Archaebacteria ini yang bisa menyebabkan atau bersifatnya patogen, menyebabkan penyakit pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Sampai saat ini ya belum ditemukan. Jadi ini kelompok ini murni bersifatnya komensalisme, mutualisme, atau hidup secara bebas di alam. Nah, seperti itu. Itu untuk peranan. Nah, sekarang kita akan latihan contoh soal. Di contoh soal pertama, ini soal-soal prediksi yang akan berkaitan dengan kelompok Archaebacteria ini. Nah, kita lihat soalnya. Yang pertama, dalam upaya menciptakan pertanian berkelanjutan di Indonesia, banyak petani memanfaatkan kotoran ternak untuk menghasilkan yang namanya biogas melalui bantuan kelompok Archaebacteria tertentu yang hidup secara anaerob. Jadi, ini kata kuncinya sudah dituliskan bahwa penggunaannya dalam pembuatan biogas. Tadi kita sudah lihat bagaimana mekanisme biogas itu. Manakah pernyataan yang benar mengenai kelompok mikroorganisme metanogen dalam proses tersebut? Pilih semua jawaban yang benar. Kita baca opsinya, termasuk dalam kelompok Archaebacteria karena menghasilkan gas metana sebagai produk sampingan dari metabolismenya. Termasuk kelompok Archaebacteria. Jadi Archaebacteria tadi kita sudah melihat cirinya atau dari kelompok yang pertama metanogen menghasilkan gas metana sebagai hasil dari metabolismenya. Jadi pernyataan di kalimat pertama ini jadinya benar. Jadi ini termasuk pernyataan yang benar karena menghasilkan gas metana. Kemudian yang kedua, hidup secara aerob. Aerob ini berarti butuh oksigen dan membutuhkan oksigen dalam jumlah yang besar untuk mengurai kotoran ternak. Jadi tadi kita sudah lihat prinsip dari biogas itu, biogas ini sifatnya anaerob. Jadi sifatnya harus anaerob, dia harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat tanpa oksigen. Jadi ini pernyataannya tidak tepat. Karena tidak akan terbentuk biogas kalau ada oksigen. Kemudian yang ketiga, berperan penting dalam siklus karbon di ekosistem dengan menguraikan bahan organik dalam kondisi tanpa oksigen. Ini sama ya, berarti dalam kondisi tanpa oksigen ini bisa menguraikan bahan organik tadi seperti sisa-sisa makanan, kotoran ternak itu adalah bahan-bahan organik yang akan diuraikan oleh si bakteri ini, kelompok Archaea ini tanpa menggunakan oksigen. Jadi ini sangat berperan penting juga dalam siklus karbon. Jadi pernyataan ini juga benar.
Kemudian yang terakhir memiliki struktur dinding sel peptidoglikan yang sangat tebal agar tahan terhadap tekanan di dalam tangki biogas. Jadi kita lihat bahwa untuk kelompok ini, Archaea ini tidak tersusun atau tidak memiliki yang namanya peptidoglikan. Jadi yang ada adalah pseudomurein atau pseudopeptidoglikan. Jadi pernyataan ini juga tidak tepat. Seperti itu ya untuk contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita melihat contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua, dalam sebuah percobaan sampel air dari kawah gunung berapi yang memiliki suhu sangat tinggi dan tingkat keasaman yang ekstrim. Hasil observasi menunjukkan bahwa mikroorganisme bersifat prokariotik. Bersifat prokariotik sudah pasti dia masuk kelompok bakteri. Namun setelah dilakukan uji kimia, dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Berarti ini salah satu ciri dari Archaea. Nah, yang membedakannya dari bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Berdasarkan prinsip klasifikasi, mikroorganisme tersebut paling tepat dikelompokkan ke dalam kelompok apa? Karena kita sudah lihat ciri utamanya adalah tidak mengandung peptidoglikan. Berarti kita harus melihat yang ada kata Archaea bacteria. Benar. Di option A ini Eubacteria, sudah pasti salah. Di B ada Archaea bacteria, jadi bisa jadi. Di C ada fungi, ini sudah pasti salah. Sedangkan di bagian delta juga ada Archaea bacteria. Kita tahan dulu, kita simpan dulu. Dan yang terakhir, bakteri gram negatif memiliki membran luar yang melindungi sel dari suhu panas kawah. Jadi ini bakteri gram negatif juga tidak termasuk. Jadi ada dua pilihan yang masuk ke dalam kelompok Archaea bacteria. Nah, kita lihat pilihan yang pertama di bagian Bravo, Archaea bacteria kelompok termofil. Jadi termofil, jadi yang berkaitan dengan suhunya. Nah, kita lihat tadi dari kawah gunung berapi, suhunya sangat tinggi. Jadi ini sebenarnya sudah sangat berkaitan karena membicarakan tentang termofil. Walaupun kita tidak melihat penjelasan setelahnya ya, karena dia sudah masuk ke kelompok termofil, ini berarti dia suka, fil ini artinya suka ya, suka suhu yang tinggi. Nah, termofil suka suhu yang tinggi karena mampu beradaptasi pada suhu tinggi dan memiliki komposisi membran sel yang unik. Kalau kita baca pilihan yang delta, ini kelompok halofil. Halofil ini tadi yang salinitas. Jadi karena di sini diambilnya dari kawah gunung berapi yang notabene-nya itu sangat panas, jadi ini yang hidup pada suhu yang panas. Dalam artian ini maksudnya di kelompok termofil. Jadi jawaban D kita eliminasi. Jawaban B adalah jawaban yang paling benar. Nah, seperti itu untuk contoh latihan soal. Baik adik-adik, itu tadi materi terkait dengan Archaea bacteria. Adik-adik bisa melihatnya bahwa ternyata kelompok Archaea bacteria itu salah satu kelompok domain yang sudah terpisah dari bakteri. Jadi semoga adik-adik bisa pahami dengan apa yang kakak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk persiapan TKA-nya adik-adik ke depan. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Kak Rifa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.